ini kita akan bicara tentang the true and better Joseph. Nah, Yusuf adalah seorang tokoh sejarah yang kisahnya sangat menginspirasi, saudara. Bahkan sering dipakai di dalam seminar-seminar bisnis etika Kristen. Karena banyak sekali insight tentang iman kepada Tuhan dan bagaimana hidupnya menjadi kesaksian. Melalui etika kekristenan, integritas kekristenan, ketulusan moral orang yang percaya kepada Tuhan. Semua contohnya ada di Yusuf, luar biasa. Dan ceritanya ini menginspirasi. Nah, kalau saudara ingin baca, saya anjurkan saudara baca Kejadian 37 sampai 50 ya, kira-kira 14 pasal ya. Nah, kita akan mulai di Kejadian 37 dan saudara akan melihat bagaimana kisah Yusuf ini ada pesan-pesan moralnya, tetapi at the end of the day ini menggambarkan siapa dan bagaimana koneksinya dengan Kristus. Oke? Kejadian 37 ayat 3. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Israel lebih mengasihi Yusuf. Semuanya dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Nah, saudara, kalau saudara lihat, Yakub ini namanya diganti jadi Israel. Ya, saudara. Dialah yang menjadi bapak dari bangsa Israel. Makanya Tuhannya orang Israel itu namanya Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, kenapa kok Yakub ini sangat mengasihi Yusuf? Ada ceritanya, saudara. Nah, Yakub itu punya istri 4, ya saudara. Nah, waktu Alkitab ngomong seorang pahlawan Allah seperti Yakub yang namanya Israel diberkati Tuhan, punya istri 4, ini bukan berarti kita boleh nyontoh gitu saudara ya, melakukan ini ya saudara ya. Sebenarnya kalau saudara baca perjanjian lama itu bukan instruksi atau preskriptif. Preskriptif itu seperti preskripsi, resep untuk hidup bahagia, bukan saudara. Tetapi ini adalah narasi, katakan sama-sama narasi, oke saudara. Narasi itu seperti saudara melihat cerita. Dan dari cerita itu bisa diambil pesan moralnya. Nah, Yakub istrinya 4 banyak drama. Banyak sekali. Salah satu pesan moral, jangan punya istri kebanyakan. Nah, saudara ya. Tetapi ini bukan, enggak boleh cuma satu aja. Ini bukan preskriptif atau instruksi, tetapi hanya narasi. Nah, salah satunya adalah Rahel. Rahel ini yang paling dikasih karena waktu dia lari dari Esau dicuri. Dia mencuri, membohongi Ishak untuk mencuri berkat kesulungannya dari Esau. Esau ditukerin dengan semangkuk sup merah ya saudara ya. Kemudian dia membohongi bapaknya, dia dapat berkat kesulungan, lari dari Esau. Dia pergi ke Laban pamannya. Nah, Laban punya 2 anak, yang satu Lea, satunya Rahel. Nah, Yakub naksir langsung sama Rahel karena Rahel itu cantik. Maka dia bilang sama Laban, apa yang aku harus lakukan? Kerja 7 tahun. Nah, kerja 7 tahun, dia di hari pernikahan setelah selesai 7 tahun, yang dikasih bukan Rahel tapi Lea. Taciknya gitu saudara ya. Jadi pakai cadar, ya malam pertama gitu. Salah. Kamu bohongin aku. Ya kan taciknya belum nikah. Kamu harus nikah dulu sama taciknya gitu saudara ya. Terus kemudian habis itu apa yang harus aku lakukan? 7 tahun lagi. Jadi 14 tahun dia nunggu nikah sama Rahel. Rahel susah punya anak. Nah, punya anak, akhirnya punya anak laki-laki namanya Yusuf. Nah, sebelumnya punya anak perempuan namanya Dina. Gak pernah tahu kan ya. Dina ini tidak, kalau dulu zaman patriarki, wanita itu tidak dijadikan ahli waris. Makanya Yusuf yang disebut. Nah, Yusuf ini menjadi kesayangan. Nah, ini adalah poin pertama saya bahwa Yusuf dikasihi oleh bapaknya. Tetapi apa yang terjadi? Gara-gara itu ayat 4. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya. Maka bencilah mereka itu kepadanya. Dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Nah, ternyata Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Nah, memang Yusuf ini anak manja. Dan tidak disukai teman-teman, bukan temannya, saudara-saudaranya. Tetapi dia juga kurang tahu diri. Ini pelajaran saudara. Dan kalau kamu sudah tahu kamu gak disukai oleh saudara-saudaramu, kalau punya mimpi, mimpinya aneh. Bahwa orang-orang di sekitarnya dia termasuk saudara-saudaranya itu akan menyembah dia. Kalau kamu punya mimpi yang nyebelin kayak gitu, jangan cerita-cerita gitu loh maksudnya gitu saudara.
Ini malah cerita-cerita. Coba kita lihat ya di Kejadian 37 ayat 5. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Jadi mimpinya apa? Saudara-saudaranya ada 11 ya. Kan dia anak yang ke-12 ya. Nanti ada Benyamin ya. Jadi ada 13 ya saudara ya. Dan 12. Jadi saudara-saudaranya itu punya jerami, semua ikatan jerami di sekeliling dia dan semuanya menyembah dia. Wah, jadi saudara-saudaranya ini satu anak bungsu ini ya, nyebelin sekali ya. Resep belagu lu, gitu misalnya ya. Kalau misalnya saudara koko-kokonya gitu ya, kakak-kakaknya itu nyebelin banget memang. Dan gak cuman hanya itu, dia cerita beberapa kali. Ada cerita mimpi lagi, 9a, lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain. Yang diceritakan kepada saudara-saudaranya. Mimpinya apa? Ada matahari, ada bulan, ada 11 bintang. Matahari sama bulan itu siapa? Papa mamanya. Sama 11 bintang itu siapa? Saudara-saudaranya. Nyembah dia semua. Wah gak kurang ajar saudara. Udah cerita, udah gak disukai, manja, ya, dimanja sama papanya, dapat baju yang bagus-bagus. Mimpinya kayak begini, nyebelin. Jadi akhirnya dia semakin dibenci. Ayat 11, maka iri hatilah saudara-saudaranya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu di dalam hatinya. Jadi Yusuf bermimpi tentang masa depan dan membuat saudara-saudaranya semakin iri dan benci kepadanya. Kenapa? Karena mimpinya dia bilang dia jadi raja. Jadi dia jadi orang yang berkuasa dan semua saudara-saudaranya akan menyembah dia, bahkan papa mamanya menyembah dia. Dan yang lebih menyebalkan lagi, Yusuf ini memang kerjaannya suka madul-madul, saudara tahu? Suka lapor sama papanya akan perbuatan kenakalan dan kemalasan saudara-saudaranya. Ini memang bencekno hari ini gitu saudara ya. Memang dia ini anaknya resek gitu saudara ya, kalau bahasa Jakartanya. Dan satu hari memang Yakub menyuruh Yusuf menengok kakak-kakaknya untuk melihat apa yang sedang mereka lakukan di padang karena kakak-kakaknya kerjaannya adalah gembala. Nah ceritanya saudara, kakak-kakaknya ini sudah sangat-sangat panas. Saudara akan melihat progresi dosa dari iri, dengki, benci, dendam sampai akhirnya di Kejadian 37 ayat 18 dikatakan dari jauh waktu Yusuf itu mau datang kepada kakak-kakaknya, ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Wow, dari iri, dengki, benci, dendam, merencanakan pembunuhan. Itulah progresi dosa. Dosa itu mulainya dari yang kecil, saudara. Ya, iri, dengki, itu adalah dosa modern zaman ini gara-gara Instagram dan Facebook, gitu, saudara ya. Berapa yang di sini saudara bisa sebel-sebel sendiri sama orang atau dirimu sendiri gara-gara saudara lihat sosial media gitu. Atau mungkin saudara menginginkan hukum ke-10, jangan menginginkan barang tetanggamu. Nah saudara malah kepingin barang tetangga gara-gara lihat Facebook gitu. Atau reel gitu saudara ya. Jadi ini adalah dosa yang sama sebenarnya. Dan mereka bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Lalu mereka berkata kepada seorang yang lain, lihat tukang mimpi kita itu datang. Wah, sebel mereka ya. Ini bahasa Alkitab by the way, bukan sinetron. Oke saudara, ayat 20. Sekarang mari kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya dan kita lihat nanti gimana jadinya mimpi itu. Wah gitu saudara, ini ceritanya saudara ya. Nah jadi kalau kita melihat saudara-saudaranya berkonspirasi untuk membunuh Yusuf. Nah apa yang terjadi? Begitu Yusuf sampai, baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf. Bahasa aslinya menelanjangi Yusuf. Dan jubah maha indah yang dipakainya itu ditanggalkan. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Dan sumur itu kosong dan tidak berair. Nah kemudian mereka mau bunuh, tetapi saudara-saudaranya bilang jangan, mendingan ini dijual aja sebagai budak. Dan apa yang terjadi? Ketika ada saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur, kemudian dijual kepada orang Ismail itu. Harganya 20 shikal perak, harga seorang budak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Jadi Yusuf ditelanjangi, Yusuf dilempar ke dalam sumur, kemudian dijual sebagai budak.
Nah apa yang terjadi sesudah itu? Nah ini saudara ceritanya ya, banyak drama ya, luar biasa ini. Banyak sekali kemelut. Dari sini kita bisa melihat ya saudara, bahwa memang manusia ini mempunyai kecenderungan dosa. Dan lihat, di Kejadian 37, adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Jadi Yusuf jadi budak bagi Potifar, dan Potifar ini adalah pegawai istana Firaun. Nah ceritanya saya gak usah buka ayatnya, tetapi saya ceritakan saja. Yusuf ini dikatakan Alkitab elok parasnya. Saudara masih ingat Yakub jatuh cinta sama Rahel karena Rahel itu cantik ya. Kira-kira anaknya Rahel pasti ganteng. Ya ini Yusuf. Dikatakan elok paras Yusuf. Istri Potifar, tante girang saudara. Ngelihat berondong ganteng ini, waduh gitu saudara ya. Ini ganteng sekali gitu. Mulai menggoda Yusuf. Ya, suka digoda. Nggak tahu saya modelnya kayak gimana, digoda diitik-itik, dijawil apa dijiwit atau ya saudara saya nggak tahu, atau di DM nggak ada ya saudara ya. Kalau zaman sekarang kan Yusuf suka di DM gitu ya saudara ya. Namun Yusuf selalu menolak, nggak mau. Yusuf ini luar biasa sekali. Ini ada pelajaran, saudara jangan deket-deket sama temptation gitu ya saudara. Udah tahu temptation di sana. Saya nggak bilang Tante Girang selalu temptation, enggak selalu saudara ya. Tetapi apapun itu temptationnya saudara, dia selalu lari. Ada temptation, ada pencobaan, dia lari. Dia nggak mau deket-deket. Sudah tahu ada tebing, jangan berdiri dan jalan-jalan di deket tebing gitu. Nanti kepleset jatuh gitu saudara ya. Dia malah lari. Bahkan terakhir waktu diajak untuk tidur bersama dengan dia, Yusuf lari. Dan ketinggalan itu jaketnya atau jubahnya. Maka apa yang terjadi? Yusuf difitnah. Dan kalau saudara baca di Kejadian 39, si tante, dia bilang perkataan itu juga lah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Jadi ternyata masalah-masalah kayak gini ini sama. 4.000 tahun yang lalu sudah ada. Jadi kalau zaman sekarang saudara pernah dengar kasus-kasus seperti ini, biasa. Ini masalah manusia. Katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ceritanya dibalik. Ditinggalkannya bajunya padaku lalu ia lari keluar. Maka gara-gara ini saudara Potifar marah. Dan kemudian memenjarakan Yusuf di tempat tahanan. Jadi ceritanya setelah itu dikatakan lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya, dimasukkan ke dalam penjara tempat tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tapi lihat ayat 21. Kita baca sama-sama ayat 21 di sini. 1, 2, 3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Nah coba bayangkan saudara, sebelumnya waktu Yusuf kerja di rumah Potifar, tadi saya lupa menjelaskan bahwa di rumah Potifar Yusuf itu disertai Tuhan. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi Yusuf jadi kesayangannya Potifar. Makanya Potifar marah sekali. Kamu kok berani-beraninya ya mempermainkan istriku. Dia pikir begitu. Padahal ceritanya dibalik gitu saudara ya. Nah dijebloskan di penjara. Tuhan tetap menyertai Yusuf. Dan dia menjadi kesayangan kepala penjara. Ayat 22. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dan penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Wah luar biasa saudara. Ini cerita di mana kata-kata Tuhan menyertai Yusuf ini berkali-kali diulang. Di penjara Tuhan menyertai Yusuf. Di rumah Potifar Tuhan menyertai Yusuf. Sampai jadi kesayangan Potifar. Dimasukin penjara. Jadi kesayangan kepala penjara. Ini luar biasa sekali. Nah ini sering dikumandangkan di mana-mana. Seminar bisnis, seminar motivasi, ya, seminar karakter, seminar keluarga. Memang benar. Ini ada baiknya. Memang ini adalah kebenaran umum. Kalau saudara memang hidup berintegritas, kerjanya benar. Saudara akan pasti disayangi sama orang-orang di sekeliling Anda dan mungkin disayangi oleh bos Anda. Tetapi kita sering lupa bahwa kata-kata Tuhan menyertai itu gak pernah ada yang nanya gini. Kalau Tuhan menyertai Yusuf, kenapa waktu difitnah dia tidak dibebaskan dari fitnah? Betul nggak?
Karena saya seorang pastor, saya sering konseling sama orang. Pak, saya difitnah Pak. Saya berdoa sama Tuhan supaya fitnahnya itu bisa lepas. Nama baik saya dapat direstorasi. Tapi mana buktinya? Saya malah sekarang diancam untuk masuk penjara. Kalau Tuhan menyertai saya, kenapa saya enggak bebas dari fitnahan itu? Lah kenapa Yusuf enggak bebas dari fitnahan itu? By the way, sesukses-suksesnya Yusuf ini di mana sih? Di mall? Di office kerja jadi CEO kah? Di mana dia? Penjara, bro. Mungkin ada banyak orang yang bertanya dalam hidup mereka, Tuhan, kalau Tuhan Engkau menyertai aku, kenapa Engkau membiarkan aku di tempat yang gak enak seperti ini? Kenapa Engkau membiarkan aku ada di dalam pergumulan dan permasalahan? Kenapa Kau biarkan tidak dibela pada waktu aku difitnah, pada waktu aku disalah mengerti, disalah fahami, digosipin? Halo? Nah ini pertanyaan-pertanyaan ini jarang ditanyakan. Kita cuma hanya lihat bahwa dia berhasil. Tetapi seberhasil-berhasilnya Yusuf, dia itu di penjara. Kenapa Tuhan tidak melepaskan dia dari penjara dan kenapa Tuhan tidak meluputkan dia dan gak dibela pada waktu dia difitnah? Sebenarnya saudara, kesimpulannya, poin yang mau disampaikan oleh Alkitab melalui ini semua adalah begini saudara. Dimanapun, apapun yang terjadi, sebenarnya yang paling berharga bukan kamu di luar penjara atau di dalam penjara, sakit atau sembuh. Tetapi yang paling berharga adalah dari tadi saudara lihat, Tuhan menyertai, Tuhan menyertai, Tuhan menyertai. Artinya pernyataan Tuhan itulah yang paling berharga. Halo? Sudah mulai nangkep ini? Sudah mulai nangkep ini? Poinnya bukan di berhasilnya, orang salah tangkep. Tetapi penyertaan Tuhanlah yang menjadi poin dari segala sesuatu. Yang setuju katakan amin. Tangkap ini saudara, tangkap ini. Kita sering lupa bahwa sebenarnya yang paling berharga itu bukan pada waktu sakitmu sembuh. Kalau itu terjadi puji Tuhan. Bukan pada waktu terobosan keuangan terjadi. Kalau itu terjadi puji Tuhan. Tetapi ada banyak loh orang yang berdoa seperti itu sakitnya gak sembuh. Ada banyak yang berdoa seperti itu tetapi problem keuangannya masih ada. Ada orang yang berdoa puasa supaya orang tuanya gak meninggal atau mungkin rumahnya gak disita, tetap aja disita. Benar saudara? Jadi bukan apa yang terjadi dalam hidup saudara. Mungkin kau bertanya, kenapa Tuhan kau biarkan aku mengalami hal ini? Tetapi yang menjadi goldnya adalah Tuhan menyertai Yusuf. Sama juga Tuhan menyertai saudara. Amin saudara. Pegang ini, pegang. Dan kalau saudara perhatikan, di penjara itulah dia bertemu dengan dua orang yang akhirnya menjadi ceritanya beda. Juru minuman raja dan juru roti raja. Juru minuman raja ini singkat cerita punya mimpi dan juru roti juga punya mimpi. Dua-duanya masuk penjara. Dia ceritakan, aku gak ngerti mimpiku ini apa. Kemudian Yusuf bilang, ceritakan padaku. Diceritakan, langsung ditafsirkan. Kalau juru minuman, dalam 3 hari kamu akan ditinggikan. Pangkatmu akan kembali, kamu akan duduk di sebelah Firaun lagi. Kamu jadi juru minuman raja. Kamu akan kembali. Juru roti, aku. Wah kan gitu kan. Kamu juga akan ditinggikan. 3 hari lagi. Tapi ditinggikannya di tiang gantungan, kamu akan mati. Loh kok gitu? Ya mati. Akhirnya mati. Terus dia bilang sama si juru minuman. Kalau ini semua benar, titip ya. Elingo aku. Ingatlah saya. Kalau nanti kamu ketemu sama Firaun, ingat sama saya. Gitu saudara ya. Nah ini biasa. Yusuf mau pakai cara Indonesia. Gitu saudara. Koneksi gitu. Bro, elingo aku ya bro. Nek dapat usaha aku ya mau bagi-bagi gitu saudara ya. Ya toh. Kalau nanti sudah jadi orang hebat, jadi orang sukses, aku ya tarian sedikit gitu loh. Kasih ono cipratan-cipratan gitu loh. Ya kan mungkin gitu ya saudara ya. Oh ini ingat gitu. Saudara tahu apa yang terjadi? Dalam beberapa waktu kemudian, 3 hari kemudian semuanya terjadi. Yang tukang roti meninggal, yang juru minuman kembali kepada Firaun. Apa yang terjadi? Yang juru minumannya lali saudara. Nah di sini kita bisa belajar ya, jangan menaruh harapanmu dan mengandalkan manusia.
Businessman, politisi, hamba Tuhan, mereka semua manusia. Manusia bisa lupa, manusia bisa lalai, manusia tidak setia. Yang setia itu ya cuma Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, tangkap ini. Lupa. Saudara tahu lupanya berapa lama? Bukan 2 hari, bukan 2 minggu, bukan 2 bulan, 2 tahun. Gigi jari gua bro, 2 tahun lagi di penjara. Saudara di penjara loh ini by the way, ya. Jadi ini luar biasa sekali. Dan akhirnya apa yang buat juru minuman inti ingat? Dia udah terlalu sibuk dengan berkatnya kali ya, sudah lupa gitu saudara ya. By the way dia bukan anak Tuhan, dia cuma hanya mendapatkan benefit dari urapan Tuhan di dalam Yusuf. Kemudian yang membuat dia ingat, Firaun punya mimpi. Mimpinya gak ada yang bisa menafsirkan, semua tukang nujum, ahli sihir, orang pintar gak ada yang bisa menafsirkan semua. Baru dia ingat, oh ada 2 tahun yang lalu. Baru iling saudara. Aduh, mungkin Yusuf di sana tepuk jidat jedot gitu pakai emoji gitu ngeblak gitu, blak gitu saudara. Gimana sih ini? Dari 2 tahun gue udah tunggu-tunggu gitu ya. Kemudian ayat 33 kemudian firman Tuhan berkata di Kejadian 40 akhirnya Tuhan Firaun memanggil Yusuf dari penjara untuk menghadap Firaun. Kemudian diceritakan mimpinya dan apa yang terjadi. Yusuf memberikan ceritanya, memberikan tafsirannya. Jadi ada 7 lembu gemuk dimakan oleh 7 lembu kurus. Dan kemudian Yusuf menafsirkan akan ada 7 tahun ada panen besar-besaran yang luar biasa, kemudian akan diikuti oleh 7 tahun kelaparan, kekeringan di seluruh dunia yang besar-besaran. Jadi apa yang terjadi? Selama panen ini, make sure jangan dihabiskan semua. Tetapi justru kita kerjakan semaksimal mungkin, kemudian kita ambil yang bagus ini, diambil sebagian untuk disimpan. Maka dia memberikan langsung beberapa nasihatnya. Ayat 33. Kita lihat Kejadian 41. Oleh sebab itu baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya sebagai kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini dalam 7 tahun kelimpahan itu memungkut 1/5 dari hasil tanah Mesir. 1/5 itu 20%. Jadi ada taxnya 20%. Dan kumpulkan itu sebagai bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang di bawah kuasa tuanku Firaun. Ditimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan disimpan. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang terjadi di tanah Mesir. Mesir akan menjadi negeri yang gak binasa malah jadi kaya. Ya saudara. Jadi kalau saudara lihat di sini ya, ini luar biasa sekali. Kemudian dikatakan kata Firaun kepada Yusuf. Nah lihat ini. Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu. Tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Jadi ceritanya akhirnya karena Yusuf memberikan nasihat itu, maka Firaun memberikan segala-galanya. Dia copot cincinnya, dia copot jubahnya, dia bilangnya membedakan kamu Yusuf sama aku. Aku duduk di tahta. Kamu mendapatkan semua kuasamu untuk mengatur semua ini. 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Atur semuanya, kamu yang berkuasa. Wah luar biasa sekali. Coba bayangkan saudara. Dari sumur dijual sebagai budak, difitnah oleh istri Potifar, ya, dimasukkan penjara lagi, kemudian jadi kesayangan kepala penjara, sekarang jadi orang duanya Firaun. Coba saudara lihat ini. Ini suatu kehidupan yang lika-liku, kehidupan yang sangat menarik. Dan bahkan dia diberi nama Mesir. Lalu Firaun menamai Yusuf Safnat Paaneah. Serta memberikan Asnat, yaitu anak Potifera, Imam Dion. Dia seorang istri yang diberikan kepada Yusuf orang Mesir. Non-Yahudi. Nanti saya akan berikan signifikansinya apa. Kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Diberi nama Mesir artinya Safnat Paaneah itu kekayaan bagi banyak orang. Asnat itu putrinya seorang pendeta dewa Mesir. Dia bilang
ini dikasihkan kepada Yusuf untuk menjadi umatnya Yahweh. I belong to that God, no longer belong to the God of Egypt. Bukan lagi milik dewa-dewa dari orang Mesir. Nah, ini nanti akan ada signifikansinya. Nah, apa yang bisa kita tarik dari semua ini, saudara? Cerita ini menjadi penghiburan bagi kita. Betul atau tidak, saudara? Kenapa? Karena Tuhan itu baik. Tuhan itu setia. Tuhan itu berdaulat. Tuhan itu merencanakan sesuatu belum tentu mungkin seperti yang kita bayangkan. Tetapi Tuhan itu menunjukkan bahwa apa yang kelihatannya buruk sekarang itu belum tentu buruk karena ada kebaikan yang lebih besar. Yang setuju katakan amin. Jadi saudara perlu sadar ini, kenapa ini cerita diceritakan? Karena cerita ini menjadi penghiburan bagi kita. Nah, kita teruskan ya. Apa yang terjadi setelah itu? Terjadilah seperti apa yang dimimpi Firaun. 7 tahun masa subur, panen besar-besaran, 7 tahun masa sulit. Masa kelaparan besar-besaran di seluruh dunia. Bukan hanya Mesir. Dan Mesir adalah satu-satunya tempat yang memiliki persediaan pangan yang melimpah. Makanya Mesir berjaya pada saat itu. Maka kelaparan itu juga menimpa siapa? Keluarganya Yusuf. Saudara-saudaranya Yusuf yang ada di Kanaan. Karena kebutuhan akan makanan, mereka datang ke Mesir. Waktu datang ke Mesir menghadap siapa? Menghadap Yusuf. Safnat. Wah, orang nomor 2-nya Firaun. Tetapi karena Yusuf, kalau orang-orang Yahudi itu pakai brewok, jubah gitu ya. Yusuf badannya udah kekar. Wah, terus udah gitu nggak pakai brewok, pakai make up lagi, eyelineran gitu saudara ya. Wah, terus pakai Mesir gitu ya saudara ya. Nggak tahu, iki siapa ini? Tapi Yusuf mengenali saudara-saudaranya. Dan apa yang terjadi? Dikasih makan. Tapi nggak cuma dikasih makan saudara, diprank sekalian saudara, diprank sedikit gitu saudara, dikerjai sedikit ya. Saudara tahu apa yang terjadi? Uangnya ditaruh di karung sehingga dituduh mencuri, sehingga Simeon ditahan. Mereka cerita soalnya, ada satu anak kesayangan papanya. Loh, itu kan aku. Ada satu lagi kesayangan papanya. Ya, saudara kita mati, punya adik. Loh, aku punya adik, aku nggak tahu. Namanya Benyamin. Dia bilang, Simeon tak tahan. Ruben, Simeon nomor 2. Simeon ditahan, pulang, bawa itu Benyamin. Waduh, nggak mungkin, karena dia sudah kehilangan anak kesayangannya. Ini Benyamin nggak mungkin dikasih. Tapi dia nggak peduli, ditahan, suruh pulang, dikasih makan, disuruh bawa. Nah, Yakub sedih sekali. Simeon hilang, Yusuf hilang, Benyamin masa dibawa lagi. Tapi mereka akhirnya makanannya habis. Sehingga mereka kelaparan lagi. Akhirnya harus kembali ke Mesir. Dan semua saudara-saudaranya, kalau kita kembali ke Mesir gak bawa Benyamin, kita gak mungkin dikasih makanan. Akhirnya dibawa Benyamin. Ketemu di sana, diajakin makan, saudara. Diprank lagi. Diprank lagi, dikasih makanan. Sama Yusuf disuruh pakai piala gelasnya Yusuf, disembunyikan di gandum-gandum. Dan saudara tahu disembunyikan di karungnya siapa? Benyamin. Jadi waktu mereka pulang, diserbu, digeledah, Benyamin ditahan. Waduh, semuanya pusing, aduh mateng kon. Iki apa ini? Yakub nih nanti stres mati dia udah. Gitu ya. Itu yang di pikirannya. Dan saudara tahu pada waktu itu akhirnya Yusuf gak tahan, dia cerita, aku ini Yusuf yang engkau khianati, yang engkau jual sebagai budak. Ini aku. Dia memeluk Benyamin, dia memeluk kakak-kakaknya. Yusuf gak balas dendam, tetapi Yusuf mengampuni. Memberikan kehidupan. Bahkan bawa bapak untuk pergi ke Mesir. Nanti aku kasih tanah, dan akhirnya oleh Firaun dikasih tanah di Goshen. Dan disitulah terjadi sebuah bangsa di 12 suku ini. Dan sampai akhirnya Yusuf menyatakan dirinya bahwa dialah Yusuf yang mereka jual. Dan mereka pikir Yusuf itu sudah mati. Nah saudara, lihat semuanya ini saudara melihat ya. Di Kejadian 50 ayat 20, kita baca sama-sama. Konklusi dari Yusuf, waktu dia menyatakan apa yang menjadi pelajarannya. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi apa? Allah telah mereka-rekakannya untuk apa?
kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni apa? Memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara, kita perlu tahu apa yang jahat dapat dipakai oleh Tuhan dalam rencananya demi apa? Kebaikan yang lebih besar. Yang setuju katakan amin. Yang setuju kita bisa berikan tepuk tangan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Amin saudara. Ini luar biasa sekali saudara. Nah di sini kalau saya tutup khotbah saya dengan doa, ini akan menjadi khotbah yang cukup bagus. Ya. Dan biasanya konklusinya makanya jadi seperti Yusuf. Tetapi hari ini sebenarnya khotbah ini atau cerita ini bukan itu poinnya. Karena kalau kita cuma ngomong itu, maka kita miss sesuatu yang lebih dalam dan lebih indah dari kisah itu. Nah, kita berpikir, banyak orang berpikir kita ini Yusuf. Dan orang banyak berpikir Yusuf dipilih Allah dalam cerita ini. Kenapa? Karena dia taat, dia murni, makanya Tuhan senang sama dia, menganugerahi dia. Enggak. Coba saudara kembali cerita tadi. Yusuf itu nyebelin, betul enggak? Yusuf itu resek, betul enggak? Suka pamer, gaya, sombong. Loh apa yang menyebabkan Tuhan menyertai dia? Gak ada yang lain. Karena Tuhan menganugerahi dalam kedaulatannya, menganugerahi dia. Bahkan Tuhan menggunakan tahun-tahun penderitaan dan pengkhianatan saudara-saudaranya yang jahat. Perlakuan yang tidak adil, kesulitan untuk mendewasakan Yusuf. Justru melalui itu semua Yusuf jadi berubah. Dia berubah dari bocah manja yang menjalani kehidupan yang dimanjakan oleh papanya. Menjadi pria dewasa yang beriman dan berkarakter. Betul atau enggak? Melalui itu semua justru Yusuf ini dibentuk dan diproses oleh Tuhan. Bahkan Firaun dapat mengenali karakter Yusuf. Dan ada berkat Tuhan di sana Firaun dapat lihat. Makanya Firaun mengangkat Yusuf. Dan tujuan Yusuf dijadikan sukses dan dijadikan raja itu bukan semata-mata supaya Yusuf jadi raja dan sukses gitu aja. No. Tetapi di balik pengangkatan Yusuf itu ada rencana Tuhan yang lebih besar. Apa rencananya? Untuk menyelamatkan bangsa Israel. Betul atau enggak? Jadi gini loh saudara. Setiap terobosan saudara, setiap pertolongan Tuhan itu bukan cuman hanya untuk saudara nikmati. Tetapi ada maksud yang lebih besar yang Tuhan mau lakukan di balik semuanya itu. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau saudara menerima kebaikan Tuhan, saudara menerima jawaban doa, menerima terobosan Tuhan, itu bukan untuk kamu semata-mata, tetapi untuk supaya kita memuliakan Dia melalui apa yang kita miliki di dalam hidup kita ini. Karena itu semua hanyalah titipan. Bahkan apa yang jahat sekalipun, apa yang gak enak sekalipun, itu dapat dipakai oleh Tuhan dalam rencananya demi kebaikan yang lebih besar. Nah ini saudara, di sini kita bisa melihat juga selain itu, karena itu adalah poin-poin yang baik. Selain itu, lebih dari kisah moral mengenai karakter Yusuf, Yusuf sebenarnya adalah gambaran Sang Mesias, Yesus Kristus di Perjanjian Baru. Saya kasih paralelnya. Sebenarnya ada seorang profesor namanya Arthur W. Pink, teolog reform. Dia membuat persamaan antara Yusuf dan Yesus. Dia tulis satu buku, ada 60. Saudara. Tenang, saya gak akan tunjukkan kepada saudara 60 hari ini. Engkau ndasmu ngeluh, hidup sudah susah, gak usah tambah susah. Oke saudara. Tetapi saya tunjukin beberapa saja. Tadi saya sudah sebut, Yusuf dikasihi oleh bapaknya. Yesus, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Pada waktu dia dibaptis. Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Yesus pun dibenci oleh saudara Yahudinya. Siapa? Orang Farisi dan ahli Taurat. Betul saudara ya? Yusuf bermimpi tentang masa depan dia akan jadi raja. Dan dia membuat saudara-saudaranya semakin iri dan benci kepadanya. Yesus bernubuat tentang dirinya, kerajaan Allah ada di tengah-tengah kamu. Itu aku. Wah, dia bilang gitu. Dia bisa mengampuni dosa. Sampai orang-orang ini sebel. Ini blasphemy, ini penghujatan. Yesus bernubuat tentang dirinya akan menjadi raja di masa depan. Raja di atas segala raja. Mesias. Orang Farisi dan ahli-ahli Taurat semakin iri dan semakin benci kepadanya.
Saudara-saudaranya berkonspirasi untuk membunuh Yusuf. Orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berkonspirasi untuk membunuh Yesus. Lihat persamaan ini. Ada begitu banyak. Saya nggak bisa tunjukkan semua. Yusuf ditelanjangi, dilempar ke dalam sumur, kemudian dijual sebagai budak. Nah, kita berhenti dulu sebentar di sini. Kata-kata sumur dalam Perjanjian Lama di Kejadian 37 dikatakan Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, the pit. The pit. Nah, bahasa Inggrisnya itu pit. Tetapi kalau bahasa Indonesianya sumur. Nah, saudara perlu tahu bahwa kata-kata Ibrani yang dipakai oleh Musa waktu menulis ini kata yang sama yang sering dipakai di dalam Perjanjian Lama untuk menjelaskan tentang kuburan. Untuk menjelaskan tempatnya orang mati. Untuk menjelaskan Sheol. Sheol itu adalah tempat di mana orang yang hidup takut masuk ke sana. Karena di sana gak ada terang, gak ada sukacita, dan adanya kematian. Dan Yusuf dicemplungkan di pit, tempat orang mati. Dan kemudian yang menarik adalah di Kejadian 41 ayat 14 waktu juru minuman raja ngomong sama Firaun, ada orang yang bisa menafsirkan mimpi saya dulu. Mungkin orang itu bisa menafsirkan mimpi baginda Firaun. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan, kalau bahasa Indonesia welek, dari tutupan. Tetapi aslinya itu bahasa yang sama, the pit. Ia bercukur, berganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun. Apa artinya ini? Jadi seakan-akan Yusuf itu mati. Tetapi pada waktu yang tepat, Firaun bawa dia dari kematian keluar untuk menjadi raja, menjadi penguasa. Di mana berkat yang Tuhan kasih itu sampai ke seluruh bangsa-bangsa. Begitu juga Yesus. Yusuf ditelanjangi, dilempar ke dalam sumur, kemudian dijual sebagai budak. Yesus, masih ingat? Dijual oleh Yudas. Berapa harganya? 30 keping perak. Harga apa? Budak. Yesus ditelanjangi. Di atas kayu salib, tubuhnya ditelanjangi. Tidak ada lagi yang menutupi kemaluannya. Semua rasa malu harus ditanggung atas Yesus Kristus. Dia mati di salib. Dia bangkit untuk mengalahkan maut. Masih ingat saudara? Yusuf juga seperti itu. Yusuf tidak bersalah, difitnah, dijebloskan ke dalam penjara, the pit. Yesus, dia tidak bersalah, difitnah, dijebloskan, dipukuli, diludahi. Dia yang tidak mengenal dosa menjadi dosa. Untuk siapa? Supaya saudara dan saya tukar tempat. Dia yang harus menanggung segala-galanya. Melalui penjara, kalau Yusuf, melalui penjara, Yusuf menjadi berkat bagi banyak bangsa. Melalui kematian di salib, Yesus menjadi berkat keselamatan bagi banyak bangsa. Itulah Injil, saudara. Itulah yang menjadi gambarannya. Mungkin saudara berpikir, kalau aku bukan Yusuf, siapa aku? Kalau kita bukan Yusuf, siapa kita? Saudara tahu siapa saudara? Siapa kita? Kita itu adalah gambaran dari saudara-saudara yang menelanjangi, yang menjual, yang memfitnah, yang mengkhianati. Kita adalah gambaran dari tukang minuman yang lupa terhadap kebaikan Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ampunilah mereka. Kata-kata itu kalau saudara baca, itu terus menerus diucapkan Yesus. Pada waktu dia dipukul, dia berkata ampunilah mereka. Pada waktu dia dikhianati, ampunilah mereka. Pada waktu Petrus menyangkali Yesus, ampunilah mereka. Pada waktu kita berdosa dan kita tidak menghiraukan penebusan Kristus, ampunilah mereka. Itu yang dikatakan Yesus. Kita itu siapa? Kita itu saudara-saudaranya yang bobrok. Tetapi Yusuf seperti Yusuf, Yusuf mengampuni. Yusuf bilang, kamu mereka-rekakan yang jahat, tetapi Allah mereka-rekakan yang baik. Yesus berkata, marilah datang kepadaku. Yang letih, lesu dan berbeban berat, I will give you rest. Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah roti hidup. Kamu akan lapar kalau makan roti di dunia ini. Tapi kalau kamu makan roti yang aku kasih, kamu gak akan lapar lagi. Akulah air hidup.
Kalau kamu minum dari dunia ini kamu akan selalu haus. Tetapi kalau kamu minum dari air yang aku kasih, bukan cuman kamu gak haus. Dari dalam hidupmu akan keluar mata air yang gak akan pernah berhenti. Itulah Yesus. That's why today saudara, kalau kita melihat Jesus is the true and better Joseph. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Itu yang dia lakukan. Amin saudara. Berikan tepuk tangan buat Tuhan lebih meriah lagi. Saudara, ada sesuatu. Saya cuma punya waktu 7 menit. Ada sesuatu yang menarik yang kita perlu perhatikan. Ini benar-benar menjadi suatu kabar baik yang kita tidak sangka-sangka. Sebentar, saya akan kasih saudara. Kalau saudara melihat cerita ini bersambung sampai bangsa Israel di Mesir ditindas, diperbudak, sampai akhirnya bangsa Israel itu diperbudak oleh Firaun, cucu cicitnya Firaun berikutnya. Betul ya saudara ya? Dan pada waktu itu Tuhan bangkitkan Musa sehingga Tuhan bawa keluar bangsa Israel melalui 10 tulah. Masih ingat ya saudara? Kalau saudara lupa itu bisa lihat di Exodus ya saudara ya. Keluaran, kitab Keluaran. Dan 10 tulah ini membawa bangsa Israel keluar dan bangsa Israel keluar muter-muter 40 tahun. Karena mereka bangsa yang tegar tengkuk lah. Suka membangkang kepada Tuhan. Musa sendiri gak masuk tanah perjanjian. Akhirnya Yosua yang memimpin bangsa Israel masuk. Nah saya perlu ceritakan ini karena ada sesuatu yang menarik. Nah waktu masuk ke tanah Kanaan ada pembagian area warisan. Masih ingat anaknya Yakub ada 12. Ya, 12 ini mendapatkan tanah masing-masing kecuali satu, Lewi. Lewi tidak boleh punya tanah. Kenapa? Karena dia akan mengurus bait Allah atau mengurus tabernakel. Yang lainnya harus memberikan persepuluhan untuk supaya suku Lewi ini dapat menerima penghasilan dan punya kehidupan. Nah ini ceritanya begitu, 11 suku yang lain. Tetapi kalau saudara lihat di kitab berikutnya, pembagiannya bukan 11 tetapi 13. Loh kok aneh? Nah ini saudara, ada petanya saudara. Nah petanya saudara kalau saudara lihat, itu ada, ini semua nama-nama suku Israel adalah nama anak Yakub. Tetapi ada 2 nama yang aneh. Karena 2 nama ini adalah nama anaknya Yusuf. Loh sebentar. Saudara masih ingat gak? Mestinya kan 11 itu satu Yusuf. Ini dibagi 13. Dan anaknya Yusuf namanya Menashe dan Efraim. Itu kan bukan anaknya Yakub. And by the way masih ingat gak? Istrinya Yusuf itu bukan Ibrani. Masih ingat saudara? Mereka orang apa? Mesir, campuran. 2 ini Menaseh dan Efraim, loh kok dapat bagian? Ini kok bisa dapat bagian? Ini kan bukan anaknya Yakub. Nah saudara dengarkan saudara. Ini penting sekali. Banyak orang miss ini. Kalau saudara miss yang lain jangan sampai miss ini. Kejadian 48 waktu itu Yakub sudah mau mati. Dia panggil Yehuda. Yehuda diberkati sama dia akan jadi raja, keturunannya jadi raja. Yesus keturunannya akan dari Yehuda. Kemudian mana Yusuf? Dia bilang, maka sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir bukan orang Yahudi. Sebelum aku datang kepadamu ke Mesir, akulah yang mempunyai mereka. Mereka adalah kepunyaanku. They are mine. Akulah yang mempunyai Efraim dan Manasye. Sama seperti aku punya Ruben dan Simeon. Ruben itu anak pertama, Simeon anak kedua. Efraim dan Manasye akan sama seperti om-omnya. Dan keturunanmu yang kau peroleh sudah mereka engkaulah yang punya. Tetapi dalam pembagian warisan nama mereka akan disebutkan berdasarkan nama keduanya itu. Itulah sebabnya mereka dapat warisan. Dan saudara tahu ini adalah sesuatu yang tidak lazim. Kenapa? Karena mereka bukan darah asli. Mereka orang non-Yahudi. Makanya di Kejadian 49 ayat 22. Yusuf dibilang dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Maksudnya melewati tembok Yahudi. Nah saudara tahu ya. Kenapa kok ini penting sekali? Kenapa kok ini? Karena melalui Yusuf ada keturunan non-Yahudi yang menjadi anak-anak Abraham. Rasul Paulus juga bilang begini di Roma 9 ayat 6. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Katakan sama-sama, tidak mungkin gagal. Tidak mungkin gagal. Sebab apa? Tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel.
Mungkin saudara bingung, apa ini? Kenapa kok ini penting? Apa hubungannya sama aku? Dengarkan saya. Kalau Yusuf itu adalah gambaran ya dari Yesus. Yesus adalah Yusuf yang sejati. Kalau melalui Yusuf ada orang non-Yahudi yang mendapatkan berkat Abraham. Kita yang mestinya secara fisik tidak pernah bisa menerima berkat Abraham. Karena apa? Orang Indonesia, orang Chinese, orang Jawa, orang Batak, orang Madura. Gak mungkin bisa. Tetapi melalui iman kepada Yesus Kristus, kita pun juga menjadi anak-anak Abraham dan menerima berkat Abraham. Lihat ini ayatnya. Galatia 3 ayat 6-7. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ayat 7, baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Siapa yang hidup dari iman? Saudara dan saya. Saudara dan saya jadi anak-anak Abraham. Seperti Menashe dan Efraim. Meskipun kita bukan orang Yahudi, tetapi oleh iman di dalam Yesus Kristus, kita menerima berkat keselamatan, berkat Abraham menjadi ahli waris kerajaan surga. Berikan tepuk tangan, ini adalah kabar baik yang luar biasa. Amin saudara. Amin saudara. Dan kemudian saudara ya, kalau ini tadi ya, dikatakan ini Roma 8 ayat 15-16. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saudara diberkati hari ini. Roma 8 ayat 15-16. Ini luar biasa sekali. Katakan sama-sama, saya anak-anak Allah. Amin. Saya anak Allah. Katakan sama-sama yang keras, saya anak Allah. Amin. Dan itu bukan karena saudara baik, persis seperti Yusuf. Itu semua karena anugerah. Lihat ayat 15, baca sama-sama. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima apa? Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat 16 yang keras. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ayat 17 yang keras. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Saudara ahli waris. Karena apa? Karena apa yang Yesus lakukan. Melalui Yusuf ada keturunan non-Yahudi yang menjadi anak-anak Abraham. Menerima berkat Abraham. Melalui Yesus semua bangsa yang percaya. Saudara percaya Tuhan? Saya percaya Yesus menerima roh Allah. Menjadikan kita anak Allah. Untuk menjadi ahli waris kerajaan Allah. Jesus is the true and better Joseph. Saudara tangkap ini. Kenapa saudara? Kok ini penting sekali untuk kita tangkap? Saudara masih ingat tadi ada beberapa pelajaran yang kita dapat? Mungkin pelajaran tadi kamu dapat, kamu gak sadar bahwa ternyata itu hubungannya sama Yesus. Sekarang saya bacakan lagi. Semua pelajaran-pelajaran itu saya ulang cepat aja. Dimanapun dan apapun yang terjadi, penyertaan Tuhan itulah yang berharga. Sekarang Tuhannya jadi Kristus. Kenapa? Kristus sudah mati buat kamu. Kalau Kristus sudah mati buat kamu, masa dia gak menyertai kita? Dia dikasih. Kita dikasih roh Kristus. Menjadi anak-anak Allah. Gak mungkin gak disertai. Karena yang paling berharga adalah penyertaannya. Yang setuju katakan amin. Berubah ya cara pikirannya. Yang berikutnya, cerita ini menjadi penghiburan bagi kita. Kenapa? Apapun keadaanmu saat ini. Mungkin kamu sakit. Mungkin kamu mengalami masalah keluarga. Kamu masalah keuangan sedang kamu hadapi. Ini penghiburan. Kenapa? Di tengah-tengah itu semua ada Tuhan di sana. Ada cerita Tuhan yang sedang bekerja. Seperti Daud berkata, sekalipun aku melewat lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab apa? Engkau besertaku. Ini penghiburan buat kita. Kenapa? Tuhan baik. Dan dia tidak pernah meninggalkan saudara. Dan lihat, apa yang jahat dapat dipakai Tuhan dalam rencananya. Rencananya apa? Untuk menyelamatkan kamu. Menyelamatkan saya. Menyelamatkan kita. Demi kebaikan yang lebih besar. Mungkin saudara harus ngalamin itu semua. Supaya saudara gak disiksa oleh berhala-berhala kekayaan. Berhala-berhala mengandalkan kekuatanmu sendiri. Dengan begitu kamu sadar, aku butuh Tuhan.
Hanya Tuhan yang bisa aku sandari. Hanya Tuhan yang aku bisa percayai. Yang setuju katakan amin.